hadir semuanya? Alhamdulillah ya. Nah, untuk saat ini seperti Ustaz ingin bertanya, siapa tadi yang datang duluan? Dinara. Oke, Dinara, silakan pimpin doa. Istiqadan Mustaqidan. Sebelum kita belajar, dari kita berdoa dimulai. Mudah apa yang telah kita bacakan pada pagi hari ini menambah keberkahan untuk pembelajaran kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, masih ingat nggak pembelajaran pekan kemarin itu tentang apa? Oke, Sauki. Tentang Ria dan Lifa. Oke, Ria dan Lifa. Apa yang dimaksud dengan Ria? Ria yaitu menampakkan atau memperlihatkan suatu amal kebaikan kepada sesama manusia dengan tujuan ingin dipuji. Oke, luar biasa. Pada hari ini kita akan belajar materi selanjutnya, yaitu tentang ada membaca Al-Quran dan berdoa. Namun sebelum itu seperti biasa, agar menambah semangat kita, Ustaz akan memberikan salah satu lagu. Ya, coba nanti diikuti semuanya. Boleh dilihat? Ustaz kasih contoh dulu ya. Siap? Ayo kawan ikut pelatihan menghafal Al-Quran tanpa ada beban. Mudah caranya, hanya tilawah diulang-ulang 30 menit. Mudah caranya, hanya tilawah diulang-ulang 30 menit. Ya, semuanya semangat ya. 1, 2, 3. Bersama-sama kita harus mengetahui apa sih tujuan pembelajaran kali ini yang mesti kita dapatkan. Yang pertama, setelah kita belajar, kita bisa menunjukkan sikap adab membaca Al-Quran dengan benar. Bagaimana sih nanti adab kita ketika mau membaca Al-Quran? Yang kedua, setelah kita belajar dapat membiasakan, menjadi kebiasaan ya adab tersebut ketika kita ingin membaca Al-Quran. Yang ketiga, yaitu setelah kita belajar, kita pun mampu mengorganisasikan apa saja yang termasuk ke dalam ada membaca Al-Quran. Kita akan mempelajari ada membaca Al-Quran dan berdoa ya. Namun pada kesempatan ini kita akan membaca terlebih dahulu tentang adab membaca Al-Quran. Di sini ada pada konsep yang pertama pengertian Al-Quran, nama-nama lain Al-Quran, fungsi diturunkannya Al-Quran, kelebihan Al-Quran dibandingkan dengan yang lainnya, maksudnya dengan kitab Jabur, Injil, Taurat ya. Terus ada apa aja sih isi kandungan yang ada dalam Al-Quran. Nah, itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Siapa yang tahu apa definisi Al-Quran menurut bahasa? Oke, Yuti, silakan. Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu Qira'a yang artinya membaca. Alhamdulillah. Al-Quran itu berasal dari bahasa Arab, yaitu Qira'a yang artinya apa? Baca. Jadi Al-Quran mesti kita baca setiap hari, bukan disimpan malah di lemari. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril ya, dan disampaikanlah kepada nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur. Wahyu yang pertama di mana? Di Gua Hira. Itu surat Al-A'raf. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra jadi Iqra kata siapa? Kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, bacalah ya.
Kata Muhammad, gimana awalnya? Ma'ana biqori, saya tidak bisa membaca. Ikro sampai 3 kali memeluk malaikat Jibril. Barulah yang ketiga kalinya, Ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah terhadap Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Nama lain Al-Quran. Nah, apa saja sih nama-nama Al-Quran yang termaktub di dalam Al-Quran? Yang pertama disebut dengan Alkitab. Artinya apa? Yang itu tulis. Ini bisa kalian lihat dalam surat Al-Duha ayat 1-2. Yang kedua yaitu Al-Furqan. Apa itu yang dimaksud dengan Al-Furqan? Pembeda antara yang hak dan yang batil. Benar sekali. Jadi Al-Quran ini fungsinya untuk membedakan mana sih yang benar untuk kita, mana sih yang salah untuk kita, sehingga wajib jadi pedoman hidup kita selama hidup di alam dunia. Nah, di depan ada Al-Quran surat apa? Isra ayat 9. Coba siapa yang ingin baca? Boleh, silakan nanti Iqra'i. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam lillati hiya aqwam yubasyirul mu'minin wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Shadaqallahul adzim. Al-Quran itu memberi petunjuk ya jalan hidup kita untuk mendapatkan jalan yang lurus dan memberikan kabar gembira kepada siapa? Kepada orang-orang mukmin, termasuk kita semua. Karena kenapa? Allah tidak akan membiarkan orang mukmin itu tersesat. Dipandulah oleh apa? Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga Al-Quran ini menjadi pegangan hidup seseorang. Fungsi diturunkannya Al-Quran, yang pertama Al-Quran itu sebagai pedoman dan petunjuk hidup ya, supaya hidup kita. Nah, yang kedua sebagai pemberi kabar gembira, yang ketiga sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia, yang keempat sebagai sumber segala ilmu, yang terakhir sebagai obat bagi orang-orang yang beriman. Menambah semangat kembali belajar kita di pagi hari ini. Kita coba tetap semangat semuanya, siap? Harus sekeras mungkin suaranya. Dapur semangat. Nah, isi kandungan Al-Quran itu meliputi yang pertama akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga muamalah, yang keempat syariah, yang kelima tarikh, yang keenam janji dan ancaman, yang terakhir tentang akhlakul karimah. Nah, kita membaca Al-Quran, satu, derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akan mendapatkan pahala. Yang ketiga, akan memberikan ketenangan jiwa. Al-Quran, yang pertama kita sebelum membaca Al-Quran apa? Menggosok gigi terlebih dahulu atau bersiwak. Khawatirnya gigi kita lagi bau jerami atau bau apa ya. Nah, itu disunahkan untuk gosok gigi. Ada enggak yang suka seperti itu? Ada. Siapa? Coba. Banyak. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita belajar membaca Al-Quran, kita dibiasakan untuk bersih. Yang kedua, berwudu agar terhindar dari hadas kecil. Hadas kecil itu apa? Kencing. Itu ada dan bisa membatalkan. Jadi kita sebelum baca Al-Quran harus wudu dulu agar terjaga hati kita. Ya, istilahnya kita ketika waktu belajar tentu sembarangan pun, nah itu harus dibiasakan wudu kembali. Ya, ketika mau membaca Al-Quran. Yang ketiga membaca sesuai dengan ilmu tajwid dan makharijul huruf. Nah, kita harus paham bahwa membaca Al-Quran itu sunnah. Tapi ketika membaca Al-Quran memakai ilmu tajwid itu hukumnya wajib.
Ketika kita salah membaca itu bisa merubah arti dan tujuan makna yang ada di dalam Al-Quran. Alhamdulillah pembelajaran kali ini telah selesai. Coba apa kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini? Siapa? Oke, Anissa boleh. Al-Quran adalah kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril agar disampaikan kepada umat manusia dan membacanya bernilai ibadah. Benar sekali, loh. Jadi apa? Al-Quran itu termasuk kitab suci, ya, untuk umat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur, dimulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, ya, surah An-Nas, ya. Jadi sekali lagi tolong ini dibiasakan ketika kita mau membaca Al-Quran, adab yang sudah kita pelajari itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja tadi? Bersiwak, berwudu, dimulai ta'awuz, itu harus dibiasakan. Untuk saat ini silakan dibagi 4 kelompok, ya, dibikin 4 kelompok sesuai yang telah Ustaz bagi di grup WA, ya. Silakan kondisinya duduk per kelompok masing-masing. Udah? Ya, silakan Ustaz berikan waktu kurang lebih 10 menit untuk mengerjakan. Tolong Ustaz minta bikin peta konsep atau resume pembelajaran pagi hari ini, ya. Nanti dikumpulkan. Paham? Nah, semuanya ya. Bikin peta konsep atau resume. Coba diangkat hasilnya. Coba saya lihat. Wah, pada luar biasa bagus ya. Nah, itu nanti akan Ustaz nilai. Ya, setelah pembelajaran ini nanti Ustaz akan umumkan nilai per kelompoknya, ya. Ada yang sempurna, ada yang kurang sempurna, nanti Ustaz evaluasi. Ya, siap? Untuk menambah wawasan kita, tolong kerjakan di rumahnya masing-masing tugas, ya. Ustaz kasih tugas. Yang ini telah selesai. Jangan lupa pekan depan kita akan belajar tentang apa? Kisah Nabi Ibrahim. Jadi tolong baca terlebih dahulu bukunya, pelajari sebelum dijelaskan agar kita lebih memahami apa sih yang terdapat dalam kisah Nabi Alaihissalam. Untuk itu, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membacakan doa bersama-sama. Doa. Taksal wala takun ghafilan panada matal hukba liman yatakasal manjada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.